siswa PPG Angkatan Ketiga Universitas PGRI Madiun tahun 2021. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran berbasis sinkronus menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan materi pembelajaran peranan virus pada siswa kelas 10 SMK di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar. Kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai, mohon bimbingan dan masukan dari video pembelajaran saya ini. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak semuanya. Halo Bu. Kita mulai ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu. Selamat siang anak-anak semua. Siang Bu. Siang, Bu. Apa kabar dengan kalian hari ini? Baik. Baik Bu. Baik, Bu. Apa suara ibu terdengar jelas ya di tempat Terdengar, kalian? Jelas. Jelas, Bu. Sambil menunggu temannya yang belum join, kita mulai saja ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, silakan dipersiapkan dulu kelengkapan belajar kalian. Sambil menyiapkan kelengkapan belajar, Ibu akan mengirimkan link absensi pada kolom chat ya. Silakan diisi secara mandiri. Sudah terlihat link absensinya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah semua mengisi link absensi? Sudah Bu. Ayo tampilkan dulu gambar kalian. Dita, Trisna, Adinda Mega, Firda, Bima, silakan tampilkan wajahnya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Silakan Dinda pimpin doanya ya. Ya Bu, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, walaupun hari ini kita belajar secara daring, Ibu harapkan kalian tetap semangat ya. Nanti pertemuan tatap muka kita akan kembali lagi pada hari Kamis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita bersemangat dulu ya. Kalau Ibu bilang semangat, kalian ucapkan semangat, semangat, semangat. Gimana anak-anak sekarang semuanya masih semangat? Semangat, semangat. Semangat. Oke. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, lanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu ya. Ibu akan share screen, silakan diamati. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita belajar materi pembelajaran peranan virus. Jadi silakan kalian buka buku paketnya halaman 47 terkait tentang peranan virus yang merugikan dan menguntung. Baik anak-anak, silakan perhatikan layar share screen-nya. Sebelum kita masuk ke materi, apa kalian ingat dengan materi ini? Masih ingat Bu? Bu. Bu. Ini adalah materi kita pada pembelajaran kita minggu lalu. Kira-kira pada gambar itu merupakan daur replikasi virus yang bagaimana? Itu adalah gambar pada replikasi virus pada daur litik dan daur lisogeni. Di gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar daur litik, yang di sebelah kanan adalah gambar daur lisogeni. Jadi itu yang sebelah kanan itu daur lisogeni dan di sebelah kiri itu daur litik. Nah, kalian masih ingat nggak tahapan dari daur litik? Absorpsi, injeksi, Absorpsi, injeksi, perakitan, dan Sedangkan pada daur lisogeni, fase absorpsi, penetrasi, penggabungan, dan pembelahan. absorpsi, injeksi, kemudian fase penggabungan dan pembelahan. Mari berbagi pengalaman. Nah, sudahkah kalian divaksin COVID-19? Menurut pendapat kalian, apakah vaksin dapat mencegah penyebaran virus COVID-19? Menurut saya, vaksin itu melindungi diri kita dari serangan virus dan vaksin dapat membentuk kekebalan tubuh. Ya, ada lagi yang lain? Saya Bu, vaksin itu sebagai benteng pada tubuh kita terhadap serangan virus. Kalau penyebaran virus menurut saya tergantung dari antibodi tubuh kita. Jika antibodi kita lemah, maka virus akan semakin cepat masuk ke dalam tubuh kita. Ya, betul sekali ya. Jadi wabah virus yang terjadi bahkan sampai pada hari ini
mengharuskan kita semua bahkan dari usia 12 tahun sampai lansia harus mengikuti vaksinasi COVID-19. Apakah menjamin seseorang yang sudah divaksin tidak terkena virus COVID-19? Belum tentu. Ya, bisa saja orang yang sudah divaksin bisa terkena virus COVID-19. Jadi vaksin itu tidak dapat mencegah virus masuk, tetapi dapat mengurangi dari efek virus tersebut. Seperti virus COVID-19. Nah, mungkin kalian kan juga sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi sebelum pertemuan tatap muka di sekolah, kalian sudah melengkapi vaksin pertama dan vaksin kedua. 13 penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ada yang bisa menyebutkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus? Influenza, yes, flu burona, hepatitis, HIV. Perbedaan penyakit infeksi yang disebabkan bakteri dan virus. Nah, Dari pengobatan infeksi yang disebabkan oleh virus itu menghambat atau mengurangi efek virus yang dengan cara vaksin. Sedangkan kalau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jika sudah terinfeksi dengan minum obat antibiotik. dari organismenya saja sudah berbeda ya, virus dengan bakteri. Tetapi infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu memiliki gejala yang hampir mirip. Misalnya pada penyakit diare. Selain penyakit diare juga ada penyakit meningitis disebabkan oleh bakteri dan virus. Ciri-ciri virus itu tidak seperti bakteri ya, jadi virus itu tidak mampu bertahan hidup tanpa sel inangnya, jadi tidak bisa bertahan jika berada di luar sel inangnya. Nah, selain itu virus juga menyerang bagian-bagian tubuh yang lebih spesifik, misalnya pada sel darah, hati, atau saluran pernafasan. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu peranan virus yang menguntungkan dan peranan virus yang merugikan. Jadi pada pembelajaran ini kalian akan mengetahui selain memiliki kerugian menyebabkan penyakit, ternyata virus itu juga bisa dimanfaatkan. Apa saja manfaat dari virus? Hari ini kita akan mempelajari terkait tentang peranan virus. Indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini, pertama menjelaskan peranan virus yang menguntungkan, kedua menganalisis peranan virus yang merugikan, tiga membuat laporan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan, dan yang terakhir menyajikan laporan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Jadi nanti kalian membuat laporan dalam bentuk PowerPoint. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan baik. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis penyakit disebabkan oleh virus dengan baik dan tepat. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan baik. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan baik. Nah, perhatikan gambar pada slide PowerPoint. Kira-kira ini gambar apa? Setelah kalian amati, kalian perhatikan ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu penyakit apa? Hepatitis, Bu. Ya, hepatitis. Jadi hepatitis itu salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang organ hati yang bisa menyebabkan peradangan hati atau liver. Virus hepatitis B mengancam kesehatan warga dunia. Ancaman virus hepatitis B masih jadi sorotan utama kesehatan dunia. Indonesia jadi negara dengan penderita hepatitis B terbanyak kedua tahun 2013. Seseorang yang terinfeksi virus hepatitis bisa mengacu pada peradangan liver atau peradangan hati, bahkan oleh infeksi virus, oleh bahan kimia, kemudian penyalahgunaan obat, kemudian gangguan kekebalan tubuh. Ya, jadi ada beberapa virus hepatitis. Jadi ada hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, tetapi yang sering didengar ya itu adalah hepatitis A, hepatitis B. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari peranan virus, baik peranan virus yang menguntungkan maupun peranan virus yang merugikan. Sebelum memulai diskusi, kemarin malam Ibu sudah mengirimkan yaitu media PPT virus, kemudian bahan ajar virus, kemudian LKPD, dan video pembelajaran dari YouTube terkait dengan virus, peranan virus. Jadi untuk hari ini kita
kita diskusinya menggunakan kelompok yang sudah ada, jadi kalian tetap menggunakan kelompok kalian ya supaya tidak terbagi lagi, dan kita berdiskusi pada breakout room. Jadi silakan nanti setelah kalian masuk ke breakout room, nanti kalian pilih kelompok kalian ya, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan kalian masuk ke breakout room kalian. Kalau kelompok 1 silakan didiskusikan LKPD peranan virusnya. Jadi di situ dalam LKPD ada 6 kegiatan, di mana kegiatan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah peranan virus yang menguntungkan. LKPD keempat, kelima, dan keenam itu adalah peranan virus yang merugikan. Baik, Bu. Baik, Bu. Ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Pencegahan virus ya, pencegahan hepatitis. Coba bisa diulang, tadi bilang apa ya, Kak? Kedengaran jelas. Pencegahan hepatitis. Yang pertama, vaksin hepatitis. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Yang ketiga, hindari berbagi jarum suntik. Yang keempat, tidak menggunakan alat kebersihan diri bersama orang lain. Yang kelima, memperhatikan kebersihan makanan dan minuman. Yang keenam, menjaga kesehatan liver. Yang ketujuh, mencegah penularan hepatitis lewat transfuse darah. Yang ke-8, mengenali riwayat keluarga sendiri. Yang ke-8, mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Oke. Jadi ditambahkan di laporannya itu hepatitis A sama hepatitis B-nya ya, gejalanya. Baik, Bu. Mau nanya, kalau di Indonesia itu kan ada hepatitis A sama B. Kalau di luar Indonesia itu ada hepatitis A, B, C, D, E, G itu melalui apa aja? Sama penularannya ya, penularannya melalui cairan semuanya. Tapi ada yang dari transfusi, ada dari cairan kelamin, begitu ya, beda-beda. Tapi intinya hepatitis itu penularannya melalui cairan tubuh. Setiap orang pasti mempunyai imunitas yang berbeda, dan beberapa orang yang kali mengalami efek samping usai hal-hal apa saja yang menyebabkan efek samping itu. Efek samping dari virus itu kan tergantung dari kondisi tubuh kita ya. Nah, tapi tidak hanya dari kondisi tubuh kita, tapi juga dari cara pembuatan. Misalnya pada orang yang mengerjakan atau membuat vaksin kan ada keselamatan kerja. Nah, pada keselamatan kerja harus memakai sarung tangan. Kalau tidak kan bisa berefek terkena infeksi pada mikrobanya. Jadi biasanya mikroba yang digunakan atau organisme yang digunakan itu organisme yang sedang dalam tahap reproduksi. Vaksin itu kan membentuk antibodi. Kenapa ada kasus orang yang sehat dari vaksin tapi setelah itu jadi jatuh sakit atau bahkan sampai meninggal? Contohnya kayak vaksin COVID itu. Orang yang sudah vaksinasi itu tidak menjamin bahwa orang tersebut akan sembuh dari virus tersebut atau bahkan tidak terjangkit COVID-19. Kan ada juga yang setelah vaksin terkena juga COVID-19. Itu karena kembali lagi pada sistem imun kita. Tapi biasanya orang yang terkena COVID untuk yang setelah vaksin itu gejalanya itu lebih ringan. Ya, kecuali seorang yang membawa penyakit bawaan. Virus tungurunnya ini bisa ditularkan nggak dari tanaman padi yang satu ke tanaman padi yang lain? Enggak, tapi saya cuma dari hewan aja, dari barang doang yang menularkan. Dong, hewan apa aja yang dapat menularkan rabies selain anjing? Mungkin ada yang lain atau nggak ada? Apa anjing aja? Ada kucing, kera, kelinci, sama musang bisa juga. Gejala-gejala rabies itu apa aja? Kram otot, sesak nafas, dan halusinasi. Untuk virus rabies ini ditularkan dari hewan ke manusia itu cuma melalui gigitan atau ada penularan lain? Ada cakaran sama air liur juga bisa. Kena gigitan itu langsung dicuci sama air bersih mengalir, terus dibawa ke rumah sakit tepatnya, terus ditangani oleh pihak rumah sakit. Juga diberikan vaksin rabies. Saya pernah gini kan digigit anjing, waktu itu vaksin kalau nggak salah 3 kali. Yang pertama di lengan kanan, terus setelah 1 bulan kalau nggak salah baru di lengan kiri. Terus nanti pas ketiga kalinya baru kedua-duanya. Virus TLC itu ngapain ya? Gimana tadi pertanyaannya, kurang jelas? Virus TLC yang tumbuhan tomat tuh loh, tumbuhan tomat. Virus TLC, tomato
yellow leaf curl virus. Virus ini tuh biasanya menyebabkan tanaman tomat menguning dan menggulung sehingga hasil panennya tuh turun, menyebabkan kerugian. Ya, menggulung ya. Ini untuk penyakit flu burungnya itu disebabkan oleh virus influenza kan, dan itu penularannya Virus HIV atau High Pathogenic Avian Influenza Virus. Awalnya disebab menyerang unggas, terus kita jadinya dari hewan unggas seperti burung, ayam yang dapat menular. Virus flu burung itu kan dari virus influenza. Virus influenza itu menginfeksi burung, tapi juga ada yang menginfeksi manusia. Nah, jenis flu burung itu terjadi karena kontak dengan unggas yang sakit. Anak-anak, untuk mengefisienkan waktu, jadi ibu akan bagi ya, karena jika membacakan semua laporan jadi satu mungkin agak lama ya, jadi ibu bagi. Untuk peranan virus yang menguntungkan akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, untuk peranan virus yang merugikan akan dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan bagi kelompok 1 untuk mempresentasikan laporan hasil diskusi dari kelompok kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nimade Sarasdewa Setiabudi akan memulai presentasi. Virus merupakan makhluk hidup yang bersifat parasit sebab membutuhkan inang sebagai tempatnya hidup. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Peranan virus yang sangat menguntungkan. Yang pertama ada vaksin. Virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin, seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker. Vaksinasi diberikan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin adalah zat aktif pada virus atau bakteri yang dapat menimbulkan reaksi sistem kekebalan tubuh melawan virus atau penyakit tertentu. Tubuh akan mengenali virus atau bakteri membawa penyakit. Saat patogen menginfeksi tubuh, sistem imunitas tubuh akan membentuk antibodi untuk melawan patogen. Kemudian, efek samping dari vaksin yaitu adalah mikroba yang digunakan untuk membuat vaksin masih melanjutkan proses metabolisme. Kemudian mikroba yang dimanfaatkan dalam terapi gen adalah adenovirus untuk pembuatan antitoksin. Antitoksin yang biasa digunakan untuk menetralkan racun di dalam tubuh manusia antara lain antitetanus serum atau ATS, anti-diphtheria serum atau ADS, dan serum anti bisa ular atau sabu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya apa saja yang terdapat pada vaksin dan isi vaksin itu apa saja? Mikroorganisme yang dilemahkan. Isi dari vaksin antara lain antigen, bahan pembantu, bahan pengawet, stabilisator, surfaktan, residu, dan pengencer. Apakah penyakit keturunan dapat sembuh dengan terapi gen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatma. Penyakit keturunan dapat diobati dengan memanfaatkan rekayasa genetik, yaitu melalui terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan atau abnormal, yang bisa disebut juga dengan cacat, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Terapi gen bisa menggunakan virus yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memberikan gen ke tubuh manusia sehingga mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit yang diderita. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, saya akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kelompok 1 karena peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, kemudian dalam produksi antitoksin, kemudian terapi antigen. Ada lagi sebenarnya ada produksi insulin. Ya. Jadi vaksin itu bekerja membentuk antibodi pada tubuh manusia yang dapat menyebabkan seseorang tersebut kebal. Vaksin itu ada jangka waktunya. Ya, jadi ada jangka waktu yang bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan juga ada yang seumur hidup. Jadi untuk menciptakan antibodi yang dapat bertahan lama dan membentuk sel memori, beberapa vaksin itu memerlukan dosis. Misalnya pada vaksin COVID kemarin. Jadi pada vaksin COVID, kalian kan disuntiknya 2 kali. Jadi dalam kandungan vaksin, selain ada antigen atau mikroba yang menyebabkan penyakit, di sana juga terdapat blueprint ya dari antigen yang sudah
melemahkan atau dibuat tidak aktif. Jadi antigen dan blueprint ini dapat memicu pembentukan antibodi pada tempat stabilisator. Jadi stabilisator itu untuk mencegah menempelnya virus pada potong. Nah, kemudian ada pengencer. Nah, pengencer itu digunakan untuk mengencerkan vaksin dalam konsentrasi yang tepat sebelum digunakan. Biasanya pengencer yang digunakan itu adalah air yang steril. Gangguan genetik, ya, tadi ada pertanyaan, gangguan genetik itu merupakan kelainan yang terjadi pada tubuh manusia karena tidak teraturan DNA seseorang. Jadi terapi gen, pemanfaatan vaksin dalam pembuatan terapi gen itu berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen. Pertama, ada peranan virus yang merugikan, yaitu virus tungro. Penyakit tungro merupakan salah satu penyakit penting tanaman padi karena memiliki potensi menyebabkan kerusakan yang cukup tinggi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi ganda dari tungro bacilloform virus. Pencegahan hepatitis dapat dilakukan dengan vaksin hepatitis, rajin mencuci tangan, hindari berbagai jarum suntik. Rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf. Penyebab rabies adalah virus yang umumnya ditularkan oleh anjing melalui gigitan, cakaran, dan air liur. Pengobatan rabies adalah dengan membersihkan luka serta memberikan serum dan vaksin rabies. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Apa yang terjadi ketika seseorang terkena rabies? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda. Rabies atau penyakit anjing gila adalah infeksi virus yang ditularkan pada manusia dari air liur hewan yang telah terinfeksi. Gejala seseorang yang terinfeksi virus rabies diantaranya demam, mual, mulut berbusa, hidrofobia atau takut air, rasa nyeri hebat saat menelan, kejang hingga kelumpuhan menjelang kematian. Apa perbedaan penyakit campak, cacar air, dan rubella? Cacar air, campak, dan rubella adalah penyakit menular yang sama-sama disebabkan oleh virus. Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster, sedangkan campak atau yang disebut dengan rubella disebabkan oleh virus campak. Rabies itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Ya, cara penanganan jika terkena gigitan anjing bagaimana? Jika misalnya sekarang kita digigit anjing, nah gimana cara penanganannya? Tentunya kita harus mencuci tangan di bawah air mengalir selama 15 menit. Nah, setelah itu kita mencari vaksin rabies. Vaksin pertama disuntikkan pada saat terkena gigitan anjing. Kemudian lagi 2 minggu kita akan mendapatkan vaksin kedua. Ya, selang lagi 2 minggu lagi kita mendapatkan vaksin ketiga. Nah, jadi vaksin rabies ini ya hanya berlaku untuk 1 tahun. Cacar air, campak, dan rubella. Ya, jadi itu sama-sama bisa menyebar melalui udara bila seseorang tidak sengaja menghirup ya atau menerima percikan air liur yang keluar ketika si penderita atau yang terinfeksi itu batuk atau bersin. Kalau kita batuk sama bersin, kita gimana posisinya? Kalau kita batuk, ya begini ya, atau ke arah ketiak gitu ya. Kalau kita batuk dan bersin, jadi ada etika batuk sama bersin, bukan sembarangan hacim, bukan seperti itu ya. Atau tiba-tiba dengan suara besar hacim gitu ya, itu kan agak lebay begitu ya. Jadi ada etikanya. Tapi saya rasa sebagian dari kalian mungkin sudah pernah terkena cacar. Nah, jadi itu biasanya terkena pada anak-anak sekolahan, anak-anak kecil atau balita. Nah, sekarang cacar air, campak, dan rubella itu sudah bisa dicegah melalui vaksinasi. Penampilan ruam dari campak dan cacar air itu berbeda. Bedanya dari mana? Dari tonjolan merah atau papulanya. Nah, tonjolan atau benjolan-benjolan itu akan berubah menjadi lepuh atau benjolan yang dipenuhi dengan cairan. Itu rasanya sangat gatal lah. Mungkin kalau kalian yang merasakan pernah cacar, itu rasanya pengen digaruk ya cairan yang berisi cairan tersebut. Nah, nanti kalau cairan tersebut bisa pecah. Sedangkan kalau ruam pada campak itu muncul sebagai bintik-bintik merah yang datar. Ya, meskipun kadang-kadang ada juga benjolan yang muncul, tetapi benjolan campak itu tidak memiliki cairan di dalamnya. Kira-kira kalau menurut pendapat kalian,
apakah antibiotik itu dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus? Antibiotik itu untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sedangkan kalau virus dapat dicegah dengan mengikuti vaksin. Betul sekali, jadi minum antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik itu tidak boleh sembarangan. Misalnya kalian hari ini bersin, aduh saya bersin terus, saya batuk terus tiba-tiba minum antibiotik, apakah hilang penyakitnya? Belum tentu. Ya, jadi kita harus mengenali gejala dari penyakit tersebut. Nah, kira-kira bagaimana cara mencegah virus yang masuk ke dalam tubuh kita? Apalagi kan sekarang musim pandemi, ya di Bali dan Denpasar kan masih level 3. Cara pencegahan virus yang terbaik dengan cara menghindari sumber penyakitnya. Selain itu ada beberapa cara seperti berikut, yaitu caranya dengan pencegahan alami dengan cara berolahraga, biasakan jadi hidup sehat, istirahat yang cukup. Fatma, jadi cara pencegahan ada banyak sekali ya. Ada pencegahan secara alami, buatan, dan kontak langsung. Misalnya kalau cara pencegahan alami, jika misalnya kalian atau anggota keluarga atau mungkin kalian bertemu dengan orang yang terkena flu, itu kalau bisa atur jarak, jangan terlalu dekati karena virus ini, penularan virus ini bersifat menular ya. Jadi virus semua penyakit disebabkan oleh virus ini semua bersifat menular, ada dari udara, dari makanan gitu ya. Nah, kemudian cara pencegahan dengan kontak langsung misalnya pada virus COVID-19. Jadi orang yang terkena COVID-19 akan diisolasi mandiri atau di isoman. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Virus tidak hanya menyebabkan penyakit, tetapi juga dimanfaatkan seperti pada pembuatan vaksin, terapi gen, pembuatan antitosin, pembuatan insulin, kemudian peranan virus yang merugikan dan penyakit pada manusia. Virus yang menyerang manusia lain yaitu cacar, campak, rubella, influenza, virus corona, HIV, dan hepatitis. Kemudian menyerang hewan seperti rabies, penyakit mulut dan kuku, kemudian sampar ayam. Kemudian yang terakhir, virus yang menyerang tumbuhan itu seperti virus potato yellow drought virus menyebabkan penyakit menyerang pada tanaman kentang. Baik, betul sekali ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mempelajari peranan virus baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Ya. Virus yang menguntungkan dapat dimanfaatkan dalam pembuatan vaksin, kemudian terapi gen menggunakan adenovirus, ya kan? Kemudian produksi antitoksin, ya, menghasilkan seperti serum hewan, tumbuhan, ya. Kemudian produksi insulin juga. Dan penyakit yang disebabkan oleh virus, ya, itu termasuk peranan virus yang merugikan. Kenapa bisa menyebabkan penyakit? Karena dari cara hidup virus yang berada dalam sel inang atau parasit. Jadi virus itu memiliki daya virulensi atau daya ketahanan. Jadi virus dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan yang halus. Tetapi kondisi dari virus tersebut bergantung juga dengan suhu dan kelembapan lingkungan yang dihinggapi oleh virus. Ya, masa inkubasi untuk virus corona biasanya 3-7 hari. Jadi COVID-19 itu adalah virus corona yang mengalami mutasi. Ya, jadi masa inkubasinya adalah secara singkat adalah 1 hari. Nanti analisis ya bagaimana kekebalan tubuh kita setelah kita terinfeksi COVID-19, apalagi setelah kita vaksin. Bagaimana antibodi tubuh kita, apakah masih bagus dalam menanggapi virus tersebut. Anak-anak, setelah ini Ibu sudah mengirimkan link refleksi ya, link refleksi pada Google Classroom. Jadi setelah pembelajaran ini silakan kalian isi link refleksi. Nah, untuk link quiz ya, untuk quiz pada hari ini Ibu akan kirimkan pada kolom chat, silakan diisi secara mandiri ya. Apa sudah terlihat link quiznya pada kolom chat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, silakan dijawab dulu. Di sana ada 5 soal pilihan ganda. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang lainnya? Ada yang belum mengisi link quiz? Nah, untuk menambah pemahaman
menambah pemahaman kalian terkait dengan peranan virus. Nanti silakan kalian buat tabel terkait dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi disertakan gejalanya apa, penyebabnya virus apa, ya, kemudian penanganan atau pengobatannya bagaimana, gitu ya. Nah, untuk materi minggu depan kita masuk pada materi bab 4 yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Silakan nanti H-1 kita bertatap muka di sekolah. Kalian sudah siap dengan pembelajaran Archaebacteria dan Eubacteria. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak? Bu. Oke, tidak. Jika tidak ada pertanyaan, silakan Dinda pimpin doanya sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Dinda, terima kasih anak-anak semua untuk pembelajaran tata maya kita pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan dikerjakan tugasnya dengan baik ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan Paramita Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang semuanya. Santi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.